menemukan suatu metode di sebuah YouTube ya, metode pertanian ala Islam, ala Andalusia. Metode saya ada vertikal dan horizontal. Nah, modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Salah satu pohon kelengkeng di sini itu buahnya itu hampir sebesar bola pingpong. Daging tebal. Nah, yang istimewanya adalah bijinya kecil. Ada yang mencapai 40 kilo, ada yang mencapai 25 kilo di usia 3 tahun. Nah, memang ini kita rekayasa secara organik. Karena rumput itu kalau kita bisa memanagenya, itulah sebenarnya pupuk NPK terbaik. Para pengunjung heboh. Gitu. Karena besarannya tadi itu. Akhirnya pas COVID saya resign dari kerjaan saya. Fokus di situ ya? Fokus. Dari Jakarta berpindah. Sobat Culture, siang ini saya ada di sebuah perkebunan kelengkeng di Sleman, Yogyakarta. Nah, saya sudah janjian ketemu dengan pemilik atau pengelolanya. Saya dapat kabar bahwa salah satu pohon kelengkeng di sini itu buahnya itu hampir sebesar bola pingpong. Ini adalah salah satu buah yang saya suka. Langsung saja kita sapa pengelola dari kebun kelengkeng ini. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar? Ini Pak Budi. Izin. Pemilik kebun kelengkeng. Siap. Kabar baik Pak Budi. Alhamdulillah. Terima kasih saya bisa boleh main ke sini. Kemarin saya dapat kabar dari teman, dia ke kantor itu bawa kelengkeng. Sampel gitu ya. Manis-manis. Nah, terima kemudian kasih. saya diberitahu bahwa Mas di sana itu ada kelengkeng yang bahkan besarnya itu sebesar uang Rp5. Uang Rp5 yang lama. Yang lama ya. Kalau mereka kan generasi milik apa siat Pak? Ya tahunnya 100.000 kalau 100.000 dia. 100.000 mereka gitu kan. Jadi ya bola pingpong lebih kecil lah dari bola pingpong betul, gitu. Betul. Jadi saya ingin lebih tahu Pak karena baik. Katanya Pak Budi itu punya metode tersendiri. Ya, siap. Untuk bagaimana membuahkan kelengkeng di sini. Agar buah itu besar bagaimana, seperti itu. Lebih menarik lagi, Pak Budi ini terjun di dunia kelengkeng itu baru 5 tahun ya? Ketika COVID. Tapi sebelum COVID itu di bulan April ya kita sudah nanam. Akhirnya pas COVID saya resign dari kerjaan saya di Jakarta. Di situ ya? Fokus kita dari Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Kita sambil jalan-jalan lihat kelengkengnya boleh. Monggo. Pak Budi, ini kelihatannya siap. Bekas habis panen ya Pak ya? Betul ini. Ini untuk uji coba sebenarnya saya tahu ini nggak kuat karena memang ini jenis kelengkeng yang perkembangannya ini kurang, karena dari genetiknya mungkin kurang bagus ini ya. Ini usia berapa Pak? Ini usia 3 tahun. 3 tahun berarti sudah bisa dibuahkan ya. Nah, saya kasih tahu ini. Ya. Ini rata-rata berarti 3 tahun ya? Rata-rata 3 tahun. Betul. Ini semua ini bekas-bekas panen berarti ini? Betul. Cuman ini Mas Agung ini kesini sayang terlambat ini. Kemarin kan ini habis panen raya sekitar 50 pohon. 50 pohon? Satu pohonnya itu bisa? Ada yang mencapai 40 kilo, ada yang mencapai 25 kilo di usia 3 tahun. Nah ini contohnya. Ini yang Mas Agung pertanyakan bahwa ini besaran buahnya itu bisa mencapai uang Rp5 zaman bahula atau zaman dulu. Zaman bahula itu Sobat Culture Rp5 itu 5 kilo, 5 perak ya. Betul. Ya. Ini pohonnya Pak? Ya ini. Ini habis dipanen dia tumbuh ini habis tunas-tunasnya. dipanen sekitar kurang lebih ya kayaknya sebulan belum ada. Ya. Ini sudah pupus 2 kali. Ini nanti kalau pupusnya cukup bagus, ini 2 sampai 3 kali lah. Kalau ingin maksimal 3 kali bisa dibuahkan lagi. Ini yang pohon kelengkeng yang kata Pak Budi membuat heboh dunia perkelengkengan. Ya sebenarnya yang nggak mau heboh, tapi para pengunjung heboh. Gitu. Karena besarannya tadi itu. Pertama kesini berkunjung mencicipi, enak banget ini bijinya tebal. Terus dagingnya tebal, kulitnya
apa ininya bijinya kecil. Kok bisa kayak gitu ya? Padahal di sana ada yang berbeda Iya, gitu. iya. Nah, memang ini kita rekayasa secara organik begitu. Pohon ini. Mm-mm. Rekayasa dalam hal apa, Pak? Pemupukannya atau jenis benihnya atau apa? Dari pemupukannya dan memang kalau jenisnya untuk jenis sama, cuman bagaimana kalau kita menginginkan buah itu besar, kemudian dengan berkulit tebal kan ada kelebihannya. Kulit tebal itu bisa misalkan disimpan di kulkas punya daya tahan. Nah, bisa sampai 1 bulan lah ya. Nah, kemudian dengan tetap berdaging tebal. Daging tebal. Nah, yang istimewanya adalah bijinya kecil. Nah, di situ itu pengunjung itu kelepek-kelepek lah. Ah, gitu. Saya dengar ceritanya Pak Budik ikut kemelecer. Yang tadinya cuman hanya ke sini jalan-jalan, kepingin lihat-lihat aja, kemudian dia nyeletuk, "Pak, saya pingin beli 1 kilo, 2 kilo." Akhirnya sampai 7 kilo, 8 kilo. Nah, ini berarti rekayasa ini akan di aplikasikan juga di tanaman yang lain, Pak? Ya, ini kita bertahap karena ini kan baru pertama kita buahkan. Nah, jadi kita melihat kemampuan dari pohon itu sendiri. Ini berarti semua di sini, tadi yang 50 pohon berbuah itu buah pertama? Buah pertama. Ini ada di lahan ini blok saya, namanya Kebun Klengkeng Watu Gede, itu sekitar 110 pohon. 110 pohon. Nah, kalau kita ambil rata saja 100 pohon. Nah, ini kemarin sekitar 50 pohon kita buahkan. Tapi ada yang istilahnya tidak maksimal, hanya 1, 2, 3 pohon. Nah, lainnya itu sudah cukup memuaskan, begitu. Oke, tapi saya lihat ada pohon-pohon kelengkeng juga yang masih berbuah. Itu sengaja kelihatannya disediakan untuk saya, Pak. Nah, memang ya cuman saya sebenarnya nggak enak ini. Nggak apa-apa loh, Pak. Ini sudah pasca panen raya kemarin. Tapi kemarin teman yang bawa ke kantor itu menurut saya itu enak dan manis. Karena memang itu adanya seperti itu lah. Seandainya Mas Agung kesini pas lagi rame-ramenya, itu buah lagi jadi lagi masih itu maksimal lah ya. Maksimal, wah itu udah lebih ini lagi ya. Jadi ini hanya sisa lah, kita nggak menjualnya. Jadi kebetulan juga ada itu perbaikan jalan karena kita untuk menyediakan mereka yang ngicip-ngicip ke sana. Ini berarti boleh diicip, Pak, yang ini? Oh, monggo. Kita nggak jual kok ini, karena ini udah sisa-sisa aja. Ini loh, gitu. Sobat sayangnya Mas Agung ini kesini memang sudah tulet terlambat. Tulet ya. Sobat Culture, kalau dilihat ini buahnya itu sebenarnya bahkan lebih besar karena ya kalau saya lihat di toko buah ya. Sudah maksimal ini sebenarnya sudah terlalu lewat ya. Ini namanya apa? Namanya kalau habis panen itu afkiran lah ya. Ya, afkiran ya, betul. Itu tapi walaupun afkir kemarin terpaksa ada yang mau juga lah, akhirnya ya kita layanin seperti itu, Mas Agung. Ada masyarakat yang mereka karena tahu bahwa di sini tahu kualitasnya enak, karena ini organik. Ya. Mereka sampai ini mau membeli yang Iya, mau itu afkiran ini ya. Afkiran mau karena dia tahu organik begitu. Ini teman-teman bekas panenannya ya. Jadi ini bekas panenan tapi memang ini yang tersisa, tapi secara kualitas saya sebagai orang yang suka kelengkeng, ini rasanya seger dan manisnya beda lah. Beda dengan ini ya. Kelengkeng yang ada di toko-toko buah itu kan yang import itu ya. Ini kan ikut terkelupas ya dagingnya ya. Memang ini karena kalau udah di atas maksimal, ya pasti bentuk kulitnya juga udah berubah. Nah, pertanyaannya, Pak, kelengkeng itu kan menurut saya salah satu buah yang kalau orang awam, masyarakat biasa beli, nanam di rumah, itu tidak berbuah gitu kan, tidak seperti mangga gitu kan. Betul. Kita beli bibit mangga, tanam di halaman rumah, dia bisa berbuah ya dengan sendirinya. Sebenarnya rahasianya apa sih, Pak? Sebenarnya seluruh tanaman buah pasti akan berbuah. Cuman kan orang tidak tahu bagaimana caranya agar itu berbuah begitu. Misalkan kita pupuk dengan pupuk yang kandungannya kaliumnya banyak begitu, seperti itu kan. Dari fase vegetatif yang kandungan nitrogennya besar menjadi ke vegetatif, menjadi
kandungannya kaliumnya banyak. Nah, kalau sudah kaliumnya tinggi, kita booster itu. Tapi ada yang jenis kelengkeng yang tidak di booster itu berbuah. Ya. Nah, karena jenis kelengkeng di Indonesia ini ada sekitar 26 sampai 27. 27 jenis kelengkeng. Jenis kelengkeng. Nah, ini salah satu jenis kelengkeng yang bisa dibudidayakan untuk skala usaha ataupun budidaya atau skala bisnis. Ini namanya kelengkeng New Crystal 2. New Crystal 2. Ya. Ini yang banyak dibudidayakan Ya, karena buahnya itu ya. sampai sekarang itu masih menjadi andalan. Ya, ya. Nah, para pengebun dan para pembibit. Ya. Ya. Berarti ini kalau mau menanam nih, misalnya nih, ada keluarga yang ingin buahnya itu tidak selalu beli. Oh, bisa malah itu. Itu berarti yang pertama harus tahu dulu jenis atau bibitnya. Betul, betul. Ini kita misalkan beli bibit ini di toko-toko pertanian itu ya. Nah, kan kita nggak tahu itu jenisnya apa. Tahu-tahu, wah memang bener ini kelengkeng ini bagus. Nah, begitu ditanam hasilnya misalkan bijinya besar, buahnya dagingnya blenyoh atau ini gitu ya, berair inilah tipis. Nah, betul. Yang sering saya temukan itu ya. Nah, ini jenis kelengkeng New Crystal 2 ini termasuk yang masih menjadi andalan untuk sangat layak untuk dikebunkan. Dan kami juga selama ini sudah berjalan, kita menyediakan bibit kelengkengnya. Ya. Nah, Pak, yang saya dengar itu Pak Budi melakukan pendekatan yang agak berbeda dari petani kelengkeng yang lainnya. Ya, itu dengan cara menanam kelengkeng secara Islami. Nah, mungkin dijelaskan tuh Pak buat Sobat Culture yang mungkin punya pohon kelengkeng nggak berbuah atau ingin menanam kelengkeng di halaman rumahnya. Jadi kami sebenarnya tidak ada background, misalkan saya juga bukan dari alumni misalkan pondok pesantren atau apa, tapi saya belajar dari senior saya selama ini, kok saya menemukannya hanya biasa-biasa aja gitu. Nah, akhirnya saya menemukan suatu metode di sebuah YouTube ya, metode pertanian ala Islam. Ala Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Di Spanyol. Jadi metode pertanian Islam. Intinya kita berkebun dengan modal sedikit-dikitnya, hasil sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana agar tanaman kelengkeng ini bagus ditanam? Nah, intinya adalah tanah itu harus sehat dulu. Nah, maka kita menetralkan tanahnya dulu, menyehatkan tanahnya dulu. Kalau panjenengan Mas Agung, misalkan mau bekerja tapi dalam keadaan badan sakit kan nggak enak dong. Yang penting adalah badannya sehat. Begitu juga tanahnya, itu kita sehatkan tanahnya dulu. Itu disehatkan dari apa, Pak? Dari mikroorganisme yang saya bikin sendiri. Enggak, maksudnya sebelum dikasih mikroorganisme, artinya tanah ini kan karena nggak sehat ya. Nah, itu nggak sehat karena apa? Apakah karena mungkin sebelumnya pakai pupuk kimia atau sebelumnya? Betul sekali. Karena memang petani-petani sekarang kan kebanyakan polanya pola instan. Inginnya misalkan rumput gitu kan. Nah, rumput dijadikan musuh. Kalau saya, rumput adalah kawan kita. Rumput adalah kawan kita. Karena rumput itu kalau kita bisa memanagenya, itulah sebenarnya pupuk NPK terbaik. Dan kalau menurut pertanian ala Andalusia, pupuk yang terbaik dari sebuah pohon adalah daunnya, bijinya, kulitnya, dan ranting batangnya. Itulah pupuk yang terbaik. Dari pohon itu sendiri? Dari pohon itu sendiri. Coba Anda bayangkan Mas Agung, di hutan, apa pernah ada orang mupuk hutan? Nggak ada. Pakai apa? Nggak ada. Kan seperti itu. Berarti ini mengapa banyak daun-daun atau buah-buahan yang rontok? Ya udah dibiarkan aja. Nah, ini sebenarnya pupuk sebagai pupuk tambahan yang terbaik. Tapi tetap kita tidak bisa mengandalkan dari apa yang satu di situ aja kan, karena pohonnya masih kecil kan. Nah, maka karena kita mengejar target, ngejar waktu, ini misalkan habis dibuahkan, habis panen, pruning 2 kali, 3 kali kan harus dibuahkan lagi. Maka kita harus support dengan pupuk organik. Nah, ini pupuk
kandang ini yang ya, kami pupuk aplikasikan. kandang. Ini Ya. habis di pruning berarti ya? Nah, Habis di ini, pruning nah, dia muncul ini tunas-tunas baru. Tunas baru yang pertama ini 2 kali tunas, ini bisa langsung dibuahkan. Ini setelah ini kan tunas berarti keberapa? Tunas pertama. Ini tunas pertama. Nanti setelah itu di pruning lagi atau gimana? Enggak, kalau ini kan begitu panen kan Ya. langsung kita pruning. Ya. Nah, kita Ini? pruning. Nah, ini kan akan Tumbuh. tumbuh Ya. pupus 3, 4, 5. Hmm. Nah, kita ambil aja sekitar 3 aja. Hmm. Nah, jadi makan ini 1 pupus Ya, akan ya. tambah menjadi kalau disisakan 3 kan 4. Nah, seperti itu. Itu nanti setelah itu dia siap dibuahkan lagi. Siap dibuahkan lagi. Nah, ini pupuk kandang kan ya Pak ya? Betul. Pupuk kandang ini diberikan setahun atau sebulan sekali atau berapa kali nih? Ini ya Mas Agung ya, kami dari metode pertama penanaman sampai mau dibuahkan itu 3 tahun baru mau dibuahkan itu baru dikasih pupuk. Sebentar. Berarti dari bibit ditanam baru dikasih pupuk 3 tahun? Kalau waktu pertama penanaman itu pakai pupuk dasar, memang kita akuin. Nah, kemudian setelah lepas 2 bulan kita memperbanyak mikroorganisme. Tujuannya adalah merombak residu-residu yang dari pupuk-pupuk yang tidak terurai, baik pupuk organik maupun organik yang berpuluh-puluh tahun dia mengendap akan diurai, kemudian menjadi nutrisi, bentuknya nitrit akan disiap sajikan ke tanaman. Makanya saya tidak pernah memupuk, akhirnya memupuknya sekitar ketika pohon ini mau dibuahkan baru kita pupuk. Nah, ini teman-teman senior saya pada para pengebun itu masa sih iya gitu, tapi inilah bukti. Nah, jadi mikroorganisme tadi itu di awal mula diinikan, ini dia yang akan menetralkan tanah ini dari misalnya residu-residu tadi itu ya. Nah, betul. Salah satu tandanya itu residunya hilang apa Pak? Tanda salah satu residu itu hilang, pupuk yang ada di dalam ini akan terserap dan akan diserap oleh tanaman. Nah, bukti itu residu sudah hilang, pohon ini akan hijau. Pohon ini akan hijau? Iya, tanaman ini akan hijau. Tanda di tanahnya? Tanda di tanahnya akan ada banyak sekali serangga dan bakteri cacing yang jelas ini cacing. Kalau kita cangkul cacing udah luar biasa. Itu kemudian nanti setelah 3 tahun pohon ini katakanlah sudah siap baru kemudian karena akan dibuahkan baru dapat pupuk kandang. Ya kemarin ini yang pertama Yang pertama. Nah, karena ini kita mau mempercepat, ini kan pasca panen. Nah, untuk mempercepat agar bisa dibuahkan lagi, menghasilkan uang lagi, maka kita kejar dengan pupuk organik. Pupuk organik. Nah, Pak Budi, tadi itu kan ngomong soal booster ya. Nah, saya ingin dengar penjelasannya. Pembusteran ya. Pembusteran lah. Pembusteran itu hubungannya dengan bagaimana pohon kelenging itu berbuah. Ini pasti sangat ditunggu oleh Sobat Culture. Jadi tolong Pak, jelaskan bagaimana apa itu booster dan bagaimana cara melakukannya. Kebetulan ini kan pasca panen, tapi kan ini kan baru berapa persen yang dibuahkan, katakanlah separuh. Ini Mas Agung akan saya perlihatkan pohon kelengkeng yang kemarin 3 hari yang lalu saya booster. Nah, itu saya kasih contohnya di ujung. Ini luasnya ini berapa meter nih Pak? Ya kurang lebih 3.500. 3.500 ya. Ini tadi kemarin berarti 50 pohon berbuah. Dan ada yang di booster itu berarti Bapak ada merencanakan panen dalam rangka apa itu Pak? Planning Pak, kita jadi mengelola kebun kelengkeng ini ada 5 blok. Blok A, blok B, blok C sampai blok E. Nah, ini yang di blok C ini kita planning menjadi 2 kali panen. 2 kali panen. 2 kali panen. Nah, ini yang sudah kita panen pasca kemarin panen raya. Panen raya berapa minggu yang lalu? Oh ya, ini juga belum habis itu sebenarnya. Ini ya 2 minggu yang lalu lah. Ini saya perlihatkan salah satu pohon yang kita baru booster 3 hari yang lalu. Nah, ini tanda-tandanya, tapi ini tidak 100% ya, tanda-tanda booster meresap berhasil itu dengan tanda-tanda daun menguning.
Oh, ini tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Dia akan rontok berarti kan Pak Akan kalau sudah rontok menguning gitu seperti ya. ini. Tapi kalau ini terkena booster juga akan apa? Mati juga. Terlihat nih, seolah-olah rusak ya. Iya. Padahal ini Tapi sebenarnya nanti ini cara untuk proses tadi itu ya, proses penyetresan lah. penyetresan, Pembuahan oke. atau penyetresan. Jadi dari fase vegetatif Ya. menuju fase generatif. Jadi kita paksa sebenarnya. Ya. Pemboosterannya gimana terus kemudian cara memaksanya ini? Ada beberapa metode yang lama itu dengan pengeboran, tapi Ya. itu akan menyakiti ataupun merusak pohon batang itu sendiri. Kemudian dengan pemboosteran dikocor. Ya. Dikocor bisa, ditabur bisa. Kalau dikocor ya kita sudah tidak memakai karena takutnya akan membuat residu di tanah. Nah, karena saya kan backgroundnya ini kan organik. Ya. Bukan berarti kita nggak bisa menetralkan ya, tapi kita menghindari, maka metode pemboosteran ini atau pembuahan ini atau penyetresan ini dari vegetatif ke generatif, saya memakai metode penyemprotan. Nah, metode saya ada vertikal dan horizontal. Nah, ini yang kontra dengan para, ya istilahnya jarang para petani melakukannya. Apa itu Pak? Jelaskan. Jadi begini Pak, ini metode pertanian Islam kan modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Ya. Nah, kita menanam pohon itu kalau sudah merasa berhasil, jangan kita merasa sombong karena Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikannya. Maka izinlah dulu kepada Sang Maha yang menghidupkan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam agama saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ketuk pintu langit dulu. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan yang mematikan makhluk hidup. Maka hidupkanlah dan tumbuhkanlah serta lebatkanlah buah ini karena buah ini akan dibooster. Nah, ketika saya mau mengerok ini kan ini metodenya dikerok ini Pak ya. Penyemprotannya berarti di batang ya Pak ya? Ya, di batang. Dengan cara ini dikerok dulu ya. Nah, saya itu terus terang aja saya tembung dulu ini, diketuk dulu. Maaf ini pohon, saya bukan menyakiti kamu, tetapi inilah metode yang harus saya lakukan seperti ini. Nah, kita mau minta maaf dulu begitu. Karena ada sedikit pemaksaan. Nah, begitu. Makanya vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, horizontalnya kita sesama makhluk hidup. Hewan juga hewan, tumbuhan kan makhluk hidup. Nah, mereka juga sakit kalau dikerok seperti ini, apalagi dibor kan, seperti itu. Maka kita mohon maaf lah ini kamu saya sakitin, tapi nggak ada jalan lain seperti ini yang saya temukan. Nah, ada syarat nggak Pak untuk kemudian Bapak melakukan pemboosteran kepada pohon? Artinya dalam tanda kutip itu kan karena Bapak mau menyakiti, tanda kutip menyakiti mereka. Gitu. Apakah ada syarat misalnya nih, pohonnya ini masih, kalau manusia balita nih belum kuat nih kalau dipaksa di booster gitu kan? Atau ada tadi syarat tertentu nggak? Gini, secara umum aja bahwa syarat-syarat pohon bisa di booster apabila daunnya atau pohonnya sudah sehat, daunnya cukup rimbun, kemudian dia usianya sudah cukup lumayan lah ya, 2 tahun pun bisa dengan besarnya batang, kemudian daunnya setengah tua. Nah, kita udah persiapan dengan adanya pupuk itu seperti kalau anak mau sekolah lah ya, pasti ada uang jajan, uang saku lah. Ini kita kasih saku dengan pupuk organik seperti itu. Nah Pak, kalau pemboosteran artinya butuh booster. Booster itu apakah bisa dibuat sendiri atau harus beli atau seperti apa? Sepanjang yang saya lakukan, kalau untuk skala 1-2 saya sudah pernah lakukan dengan membuat booster organik sendiri. Jadi tidak pakai dengan kimia. Tapi kalau untuk skala pengebun seperti saya ini sampai ada total 450 pohon. Lah kalau saya untuk membuat booster organik itu memakan waktu, Pak. Oke, ini misalnya Pak, itu kan untuk yang tadi di rumah punya 1 pohon, 2 pohon. Bagaimana Pak? Bisa nggak dikasih
tips atau boosternya itu buatnya kayak apa gitu? Oh, Hmm. ya pasti ada lah mungkin. Apa bukan mungkin, Ya. ada tata caranya gitu kan. Ada tata cara Ada ya caranya. di YouTube Di itu YouTube ada ya? ada Oke. channelnya siapa ya saya kalau nggak Itu salah. Bapak juga belajar sebagian juga dari YouTube juga Termasuk ya? dari beliau juga. Oke. Kemudian juga kita tambahkan juga dengan metode saya sendiri seperti itu. Metodenya tadi itu dengan cara minta izin Ya, sama vertikal. berdoa ya. Kemudian kita setelah kita udah mohon Hmm. kepada Allah, Heeh. kemudian kita minta maaf kepada pohonnya Iya. itu yang akan kita sakitin kan pasti dia sakit. Ah, Gunting aja kalau kita digunting pasti sakit loh. Ini Iya. makhluk hidup soalnya Iya. Mas Agung. Iya. Nah, Berarti kan Bapak ngajak ngobrol mereka juga kan? betul sekali. Itu ya Pak ya. Betul. Karena saya juga di rumah ada tanaman bunga Betul. atau apa kadang saya ajak ngobrol. Ya, betul. Betul ya Pak. Betul. Ya? Jadi kita seorang petani itu sebenarnya hati kita harus senang, Hmm. harus menyatulah seolah-olah dengan tanaman itu. Jadi iya. kita Ada komunikasi Iya, ya, ada ikatan batin tidak Nah, sekedar kita memanfaatkan nanam mereka ya. ngambil buahnya ya. Nah, betul gitu. Kan kadang petani, wah ini saya udah nanam Ya. subur gini-gini, tahu-tahu terserang hama, tahu-tahu diserang oleh penyakit. Nah, itu sebenarnya kadang kita mendahului kehendak Allah SWT. Ya. Nah, Kita berlindung itu dari semua itu. oke. Nah, kalau kelengking sendiri Pak, dari sisi hama atau kendala itu Mm-mm. apa Pak musuh terbesar dari Sebenarnya musuh terbesar Ya. itu kelelawar. kelelawar? Ya. Hmm. Kemudian ada penyakit yang disebut namanya apa itu? Kutu kebul, Ya. kutu putih. Hmm. Nah, kemudian kalau penyakit yang lebih parah Ya. ya orang Manusia. ambil lah ya. Yang itu yang paling parah adalah Nah, kebetulan di sini tikus sini dasi ireng ya, ya. ya betul. Di sini itu sudah 3 kali diambil orang, tapi saya hanya mengucapkan alhamdulillah kayak gitu ya. Saya bisa bersedekah. Nah, akan tapi lama-lama diambil yang ketiga kalinya. Ini bukan dikonsumsi sendiri kayaknya. Saya hanya duga ya. Wah, kok sampai 1 pohon diambil, semua. bahkan lebih dari 1 pohon kayak gitu. Nah, ini nggak mungkin dikonsumsi sendiri, kayaknya dijual gitu. Tapi ya tetap saya merasa bersyukur aja. Ya, berbaik. Berbaik sangka. Sangka. Ya, walaupun itu memang dicuri ya sudahlah kayak gitu. Oke, baik Sobat Culture, ini obrolannya nggak akan berakhir karena menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Nah, Pak Budi itu di kebunnya ada namanya nggak sih Pak? Namanya Kebun Klengkeng Watu Gede. Kebun Klengkeng Watu Gede. Iya. Nah, Pak Budi itu sangat terbuka untuk sharing ya tentang bagaimana bertanam kelengkeng. Bahkan beliau juga menyediakan bibitnya ya, Pak Budi Bibitnya ya. kita ready. Ya, kalau mau bibit misalnya klengkeng, bibit alpokat kita ready. ya. Bahkan kalau teman-teman misalnya mau dalam berkebun dalam skala luas. Nah, ini seperti ini nih. Ini Ya. kan tambal sulam ini. Oh ini. Nah, ya ini aligator ini. Nah. Ini yang ada di kebun depan dekat rumah. Ya. Ini saya namai kebun klengkeng Mbah Gito. Heeh. Itu dari 6 pohon yang kita tanam, baru saya buahkan 2 pohon. Ya. Ini pernah panen dengan hasil per bijinya Ya. itu 1,6 kilo satu batangnya, satu bijinya. Ya. Satu buahnya. Ya, itu buahnya. Satu buahnya. Berarti selain kelengkeng Bapak juga berkebun alpukat. Alpukat. Oke. Ya. Ini metodenya Ya. juga seperti ini sama. Oke ya, berarti Pak Budi, Mm-mm. tolong saya diingatkan Nggih. setelah saya ketinggalan panen raya kelengkeng, Nah, ketika panen raya alpukat saya diingatkan. oke, Ya, Pak, siap. Tapi yang untuk di sini, untuk Ya. di Watu Gede ini kan baru nanam Ya. sekitar 1 bulan. Ya. Kita 1 bulan itu sudah mulai keluar Tunasnya ya, tunasnya, seminya ya. ya. Nah, tapi yang ada di kebun klengkeng Mbah Gito itu nanti akan kita buahkan, tapi beda kalau Ya. umur panennya Hmm. dengan kelengkeng lebih cepat kelengkeng. Kalau kelengkeng 6 sampai 6,5 bulan Ya. itu panen, kalau alpokat sekitar 8 bulan. Ya, intinya pokoknya mau panen Siap. alpukat, mau panen kelengkeng, Siap Mas Agung. tolong teman-teman Sobat Culture Betul. ya dari Mojok diberitahu. Nah, ini Desember ini Ya, nanti panen Desember raya ya, ini. oke. Sekitar kurang lebih nanti 80 pohon Ya. ada di Wih. 3 blok.
Oke, Ya, ada 3 blok, tadi ini kan panen kemarin cuma 50 pohon ya. 50 pohon. Ini besok Desember ada 80 pohon. Sobat Culture yang pingin merasakan kelengkeng organiknya Pak Budi bisa memesan atau cepet-cepetan karena dari Pak Budi tadi pelanggannya ternyata banyak juga dari luar pulau. Iya, udah pernah ada permintaan karena dia mau membuat kayak lapak penjualan. Nah, kita kasih sampelnya aja. Dia minta 20 kilo tapi jangan dulu Bu, kalau kita lewat JNT kan berapa hari gitu ya. Nah, akhirnya saya kirim sampelnya 6 kilo tapi sampai sana sekitar 4 atau 5 hari udah sampai. Itu yang memang kualitasnya super itu. Cuman saya belum itu lagi. Ya, intinya itu sudah sampai ke Sumatera. Ya, intinya dicatat ya Sobat Culture. Bulan Desember akan ada 80 pohon mudah-mudahan kelengkeng ya. Kita doakan bersama-sama. Amin, amin. Panen raya kelengkeng di Kebun Watu Gede. Jalan Grogolan. Ngemplak, Sleman. Oke, sampai jumpa lagi di Culture Shock selanjutnya. Mantap. Di panen kelengkeng bulan Desember.